Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Kembali di sini Madia akan berbicara dan mereview beberapa akun-akun yang tersebar di medsos ini untuk menjadi pelajaran buat kita selaku umat Islam. Ya, setidaknya menambah hasanah perbandaran keilmuan dalam Islam itu sendiri dalam menghadapi hal-hal yang menyerang ajaran Islam. Baiklah, saya di sini akan membacakan dulu dalam ayat Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dalla fa innama yadillu 'alaiha wa la tajiru waziratu wizra al-ukhra wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus Rasul. Di sini Madia akan memfokuskan nanti menyoroti kepada dosa itu di dalam ajaran Islam adalah ditanggung pribadi masing-masing. Artinya orang itu yang berbuat, ya dia harus tanggung risikonya sendiri gitu loh. Nah, ini sudah ditegaskan Allah di dalam Al-Qur'an, dan ini sebenarnya menunjukkan keadilan Allah. Apa Anda mau secara logika aja orang lain yang berbuat, kita yang menanggung dosanya, atau kita yang dipenjara kalau di dunia, ya kan? Orang lain yang berbuat dosa, berbuat kejahatan, tiba-tiba kita yang disuruh untuk menanggung dosanya itu gitu loh, dengan dipenjara atau dihukum pancung atau dihukum tembak. Nah, itu kan suatu fakta yang terjadi saat ini kan, kadang-kadang seperti itu, dengan fitnahan-fitnahan yang kejam bisa terjadi seperti itu. Apa ini suatu bentuk keadilan Tuhan? Nah, tentunya ini sudah terjawab di dalam Al-Qur'an bahwa dosa ditanggung pribadi masing-masing. Untuk itu di sini kita akan review ya akun yang bernama Kanuru, yang mana akun ini mencoba untuk ya sedikit menggores terhadap ajaran Islam, terutama tentang dosa waris atau dosa turunan atau dosa yang orang lain yang berbuat, kemudian manusia itu dicerminkan katanya menanggung dosa orang itu. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam Islam itu bayi baru lahir itu bersih suci, tergantung orang tuanya yang mau mengolah dia, mau jadi baik mau jadi tidak, itu orang tuanya yang bertanggung jawab. Oleh karena itu dosa-dosa waris di dalam Al-Qur'an itu ditolak. Tidak ada dosa-dosa turunan, dosa waris, karena itu menunjukkan ketidakadilan Tuhan kalau ada dosa waris. Artinya begini, orang lain berbuat, kita yang menanggung dosanya. Apa Anda mau gitu loh. Kalau dalam peribahasa sekarang ini, orang makan nangkanya, kita dapat getahnya gitu loh. Ya sama dengan dosa waris ini. Orang yang berbuat, Nabi Adam yang berbuat, kita yang nanggung dosanya. Nah, itu tertolak di dalam Islam. Walaupun tidak menutup mata, kita memang ada peristiwa pada saat itu Adam melanggar dengan Hawanya tersebut memakan buah huldi. Tetapi dalam Islam itu sudah kelar dengan diturunkannya Adam ke dunia, itu suatu hukuman dari Tuhan, dari surga turun ke bumi, itu suatu hukuman. Kemudian Allah menyuruh untuk bertobat dan dipertemukan berapa puluh tahun terpisah dengan Hawa, baru Nabi Adam itu dipertemukan kembali, dan itu sebagai bukti bahwa Allah menerima tobat mereka gitu loh. Tobatnya sangat mudah dalam Islam, dengan beristighfar, dengan tidak mengulangi perbuatan lagi, dan terbukti
kembali mereka bersatu, Adam dan Hawa. Kita lanjut ya, apa yang ingin akun ini sampaikan tentang ya dia mencoba-coba untuk menggores Islam itu sendiri. Kita cek. Hari penghakiman kelak, setiap kita itu harus mempertanggungjawabkan dirinya di hadapan Tuhan. Apakah kita percaya kepada kebenaran Allah? Sekian banyak agama, mana yang benar? Dari sekarang mestinya kita harus tahu, kita harus putuskan sebelum kita menghadap hampir semua kepercayaan. Tahun yang lalu ketika Yesus Kristus ada di bumi, dia berkata kepada Thomas dan seluruh muridnya yang lain, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kalau saudara perhatikan ayat ini mengandung eksklusivisme. Artinya ada kekhususan di sini. Ada keistimewaan yang tidak dapat ditemukan di tempat lain dan hanya ada di sini. Ketika Yesus mengklaim, "Akulah jalan, akulah kebenaran," ini semua. Oke. Di sini Madia akan jawab dulu ya sebentar mengenai ayat yang dibacakan oleh Kanuru itu. Dia mengklaim bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Itu tidak ada masalah, sepintas ayat itu tidak ada masalah kalau dalam posisi koridor yang benar. Karena memang benar Yesus dan Isa itu jalan kebenaran buat umatnya, bangsa Israel dan Nasrani pada masa itu gitu loh. Tidak ada masalah dalam posisi ini. Akan tetapi dalam Islam, kalau dia berpihak tertutup pintu suatu kebenaran pada ajaran yang lain sebelum-sebelumnya dengan mengklaim hanya ajaran dia yang benar, sedangkan ajaran Nabi Musa ke atas sampai ke Abraham sampai ke Adam itu salah. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, fokuskan. Inilah letak bahwa benarkah suatu ajaran itu gitu. Sebenarnya sangat mudah untuk menimbang itu, untuk mempertimbangkan itu, menggores itu, bahwa kalau suatu ajaran agama dia mengklaim sepatok sepihak tanpa mempertimbangkan keadilan, untuk mempertimbangkan manusia yang jumlahnya miliaran sebelum Yesus atau Tuhan yang mereka katakan Tuhan itu, atau Nabi Isa dalam Islam itu lahir, kemudian jutaan manusia, miliaran manusia sebelum Tuhan itu datang, itu akan sesat, masuk neraka semua. Nah, itu yang jadi masalah gitu loh. Karena dengan di sini dia memposisikan diri bahwa tidak ada jalan keselamatan selain tuh Yesus itu sendiri gitu loh. Nah, dalam Islam tidak seperti itu. Islam justru mengakuin orang-orang yang mengikuti jalan Yahudi, Nasrani, yang menjalankan kitab Taurat, Injil itu dengan benar, mereka juga masuk ke dalam surga. Jadi masih menghargain, masih mengakuin kebenaran-kebenaran ajaran yang benar-benar Allah turunkan kitab-kitab sebelumnya. Itulah Islam. Nah, mari kita dengar ya dari Kanuru ini yang berklaim sepihak. Mari kita dengar. Kata penghubung "dan" ini penting ya. Akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya saudara, ya, Anda dapat datang kepada Bapa harus melalui jalan ini. Siapa? Yesus. Harus melalui kebenaran ini. Ya, kebenaran dari siapa? Dari Yesus. Harus melalui hidup ini. Hidup dari siapa? Hidup dari Yesus. Barulah Anda dapat datang kepada Bapa. Dalam ayat ini tidak ada dikatakan aku hanyalah salah satu jalan, atau hanya salah satu kebenaran, atau hanya salah satu cara hidup untuk sampai kepada Bapa. Di sini memuat hanya satu-satunya. Tidak ada jalan lain, tidak ada kebenaran lain, dan tidak ada hidup lain agar kita dapat sampai
kepada Bapa kecuali Coba lihat ya. Inilah artinya klaim sepihak dari suatu ajaran agama ya. Bagaimana ini keadilan Tuhan? Walaupun anggaplah Islam itu tidak dihiraukan dulu gitu loh. Anggaplah Islam itu belum dihiraukan. Nah, bagaimana ajaran-ajaran sebelum Yesus atau Nabi Isa ini lahir atau datang? Nah, dia dengan mengklaim seperti ini berarti dia tidak menghiraukan jutaan manusia, miliaran manusia sebelum Yesus atau lahir itu sudah hidup dibawa oleh nabi-nabi mereka. Nah, dia dengan mengklaim seperti ini maka dia berarti tidak ada keadilan Tuhan, kehidupan sebelum Isa atau Yesus itu lahir. Kalau diklaim seperti ini hanya satu-satunya jalan. Bagaimana dengan jalannya Nabi Abraham, Nabi Salomo, Nabi Daud, Nabi Noah, Nabi Ishak. Nah itu bagaimana? Ibrahim, apa mereka tuh masuk neraka semua? Ini terbukti dengan klaim sepihak seperti ini gitu loh. Inilah yang kita sebut dalam Islam itu ya, suatu ajaran itu harus logis, logikanya harus nyambung. Ya, kalau dia berkata satu-satunya jalan, tetapi pada saat hidup Yesus dan pada masa di Israel itu untuk umatnya sendiri itu masih benar, tidak ada masalah. Itu klaim untuk kehidupan mereka, umat mereka. Tetapi dalam posisi ini dia mengklaim tidak membuka lagi jalur lain. Dalam posisi kebenaran Taurat, kebenaran Abraham, kebenaran Ishak, Daud, Salomo, padahal ajaran dia itu mengambil dari kitab Taurat, meneruskan ajaran Nabi Musa. Ya kan, Yesus datang di Matius 5:17-19 meneruskan ajaran Taurat, meneruskan ajaran Musa. Tapi dengan klaim sepihak seperti ini itu menutup diri, artinya mana yang benar ajaran seperti ini gitu loh. Dengan klaim sepihak mau menang sendiri klaiman seperti ini menunjukkan suatu ajaran itu Anda harus mikir lagi, harus pertimbangkan kembali. Oke, kita lanjut ya. Melalui saudaraku. Ya, jadi saya tahu kebenaran ini, tetapi tidak cukup hanya saya tahu kebenaran ini lalu saya berpangku tangan dan berdiam diri. Selama ini saya berkata kepada saudaraku umat muslim, engkaulah saudaraku, maka engkau sebagai saudaraku, sebagai sahabatku, saya harus menyampaikan kebenaran ini. Engkau pun tahu bahwa hanya Yesuslah satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, satu-satunya hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Ya, maka saudara coba lah kita pikir ya, kita mikir sebagai seorang muslim. Dalam ayat ini tidak ada yang salah. Itu menunjukkan bahwa Yesus itu hanya satu jalan, satu-satunya jalan. Artinya dia bukan Tuhan gitu loh. Satu jalan untuk bisa sampai ke Tuhan Bapa yang di surga. Ini kan menunjukkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yang Tuhan adalah Bapaknya yang di surga itu. Itu dulu poinnya. Yang kedua, dengan dia mengklaim seperti ini, dia menutup kebenaran keadilan Tuhan pada masa sebelum Yesus atau Isa itu datang. Bagaimana umat yang miliaran jumlahnya, umat-umat Nabi sebelum Yesus itu datang itu apa tidak selamat lagi gitu loh. Apa mereka itu masuk neraka semua. Nah, ini tidak menjadikan solusi. Ini suatu pengajaran yang tidak memberikan solusi pemecahan umat-umat yang sebelumnya. Berbeda dengan Islam. Islam mengakuin agama Yahudi, Nasrani yang masih Nabi Musa, Isa, dan ke atas sampai ke Abraham itu menjalankan perintah sesuai dengan kitab suci mereka ditanggung, dijamin mereka masuk surga. Itu masih dihargain umat Islam. Nah, bagaimana dengan ajaran ini gitu loh. Anda bisa nilai sendiri. Mengklaim sepihak, tidak ada yang selamat selain dengan Yesus, Tuhan Yesus itu, berarti Tuhan-Tuhan yang kepercayaan umat Nabi Musa, Nabi Daud, Salomo dan sampai ke atas itu masuk neraka semua umatnya. Karena diklaimnya hanya bisa sampai Yesus itu sendiri gitu loh sebagai perantara. Berarti ini menunjukkan ketidakadilan Tuhan. Nah, ini menunjukkan inilah sebenarnya yang Islam itu menjadi suatu bantahan yang sangat kuat. Mengapa tidak bisa menerima ajaran seperti ini? Karena ketidakadilan terbukti gitu loh. Ketidakadilan Tuhan
kepada umat-umat sebelum Yesus itu datang. Tidak dihargai, mereka masuk neraka semua dianggap gitu. Karena tidak selamat kan? Kita dengar bahwa klaim sepihak dari suatu ajaran, kita dengar. Itu sudah ada pada jalur yang benar, yakni ketika mereka memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus. Mengakui bahwa Isa itu suci adanya. Ya, saya akan memperlihatkan kepada sahabat Kanuru misalnya yang terdapat di dalam Al-Quran Kemenak surat 19 ayat 19. Di sini dikatakan, dia dalam kurung Jibril berkata, "Sungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu, seorang anak laki-laki yang suci." Satunya, tidak ada jalan lain, tidak ada kebenaran lain, dan tidak ada hidup lain agar kita dapat sampai kepada Bapa kecuali melalui saudaraku. Ya, jadi saya tahu kebenaran ini, tetapi tidak cukup hanya saya tahu kebenaran ini lalu saya berpangku tangan dan berdiam diri. Selama ini saya berkata kepada saudaraku umat muslim, engkaulah saudaraku. Maka engkau sebagai saudaraku, sebagai sahabatku, saya harus menyampaikan kebenaran ini. Engkau pun tahu bahwa hanya Yesuslah satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, satu-satunya hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Ya, maka saudara, orang Kristen itu sudah ada pada jalur yang benar, yakni ketika mereka memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus. Mengakui bahwa Isa itu suci adanya. Ya, Oke. Kita kan sudah lihat tadi kan bagaimana klaim sepihak suatu ajaran tapi tidak menghiraukan umat-umat yang jutaan miliaran sebelum Yesus itu datang. Berarti dalam hal ini bagaimana kita menilai? Apa Anda mau mengikuti suatu ajaran yang klaim sepihak tapi ternyata umat-umat terdahulu tidak dihargain? Miliaran jumlah itu masuk neraka semua dengan mengatakan satu-satunya jalan itu menutup lubang. Berarti orang-orang terdahulu itu pada tidak selamat semua. Ini apa Anda mau berpikir logikanya nyambung kira-kira dalam posisi ini? Nah, inilah yang menyebabkan umat Islam itu sebenarnya tertawa kalau melihat hal seperti ini gitu loh. Karena tidak memberikan solusi. Umat-umat yang sebelumnya itu dikemanain yang miliaran? Di mana keadilan Tuhan kalau klaim seperti ini mengatakan satu-satunya jalan gitu loh. Dan ini pun sebenarnya menunjukkan bahwa Yesus itu hanya jalan, bukan Tuhan juga gitu loh. Ini suatu jawaban juga dalam Islam. Mari kita simak kembali ya. Di sini dikatakan, dia dalam kurung Jibril berkata, "Sungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu, seorang anak laki-laki yang suci." Jadi Al-Quran juga saudara mengakui bahwa Yesus itu, Isa itu, dalam hal ini Isa maksud saya, Isa itu adalah pribadi yang suci. Oke. Kalau saya coba, kita langsung jawab aja ya. Nah, di sini juga Kanuru mendatangi Al-Quran yang menjelaskan tentang Isa atau Yesus, dia katakan itu. Dalam posisi ini kan sudah sangat jelas, Al-Qurannya juga mengatakan bahwa Yesus itu hanya utusan Tuhan, bukan Tuhan gitu loh. Hanya utusan Allah, bukan dia sendiri Allahnya gitu loh. Dalam posisi ayat yang dia datangin ini ternyata Al-Quran sudah sangat jelas ini gitu loh. Oke, kita lanjut ya. Akan kebangkitan, kematian dan kebangkitannya. Misalnya dalam Matius 20 ayat 18 sampai 19 saya akan perlihatkan kepada saudara sekalian bahwa masalah penyaliban, kematian dan kebangkitannya itu bukanlah rekayasa manusia. Itu benar-benar terjadi rencana Tuhan. Ya, saya akan perlihatkan Matius 20
18. Nah, saudara, saya bagikan terlebih dahulu supaya saudara dapat melihat di screen saudara. Ya, kita lihat mulai dari ayat 18 dari sini. Bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya. Orang Yahudi akan menyerahkan dia kepada orang-orang Romawi yang tidak mengenal Allah. Supaya apa? Supaya diolok-olok, disesah dan disalibkan. Dan pada hari ketiga anak manusia itu ya akan dibangkitkan. Ayat ini saudara kita tidak temukan di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran menggambarkan mengenai Isa yang tidak pernah disalib. Tetapi di dalam Alkitab kita melihat bahwa Yesus itu benar-benar disalib, benar-benar mati, dan benar-benar bangkit. Semuanya ini dicatat oleh saksi mata. Saksi mata yang menyaksikan peristiwa ini ketika kisah-kisah ini ditulis bahkan masih hidup. Ya, bahkan sejarawan Yahudi, sejarawan Romawi yang bukan orang Kristen juga mencatat akan peristiwa penyalibannya ini. Ya, maka dukungan sejarah, dukungan fakta-fakta Alkitab miliki saudara. Ya, tapi pertanyaannya saudara, ya, apa maksud daripada semuanya ini? Ya, perhatikan para tentara Romawi menghajar Yesus dan mengenakan mahkota duri di atas kepalanya. Orang-orang benar-benar mencemooh dia sebagaimana yang Tuhan Yesus telah nubuatkan. Mereka meludahi dia. Akhirnya menembus tangan dan kakinya. Dan mereka mengikatnya kepada kayu salib. Walaupun Yesus berkuasa untuk menyelamatkan dirinya, ia sebaliknya memberikan dirinya untuk disalib dengan sukarela mati di atas kayu salib. Yohanes 19 ayat 30 saudara kita bisa lihat di sini. Ya. Yohanes 19 ayat 30 berkata demikian. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara perhatikan. Sendiri yang menyerahkan nyawanya. Tak ada satupun yang dapat mengambil nyawanya. Baik tentara Romawi, baik orang-orang Yahudi, imam-imam, penguasa pada waktu itu. Mereka tidak dapat mengambil nyawanya. Dia sendirilah yang menyerahkan nyawanya, saudaraku. Oke. Ya? Oke, kita bisa simak ya. Di sini yang pertama yang perlu kita garis bawahi, apakah ada kenubuatan bahwa Yesus itu mati di kayu salib di dalam kitab Taurat ya? Karena Yesus itu meneruskan kitab Taurat. Apa ada kenubuatan itu? Itu sebenarnya sebagaimana kita ketahui memang saya belum ketemu kenubuatan itu. Yang kedua, apa gunanya gitu loh Tuhan bunuh diri untuk menebus dosa manusia sedangkan dia Tuhan itu sendiri gitu loh. Coba Anda pikir logikanya. Tuhan mau bunuh diri dengan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia sedangkan dia itu Tuhan itu sendiri gitu loh. Ini sebagai renungan ya. Ini yang sebagai renungan untuk kita mengapa umat Islam itu tidak bisa menerima secara logika apalagi secara agama, secara logika aja nggak bisa diterima gitu loh, nggak bisa menerima ajaran seperti ini. Oke, ntar kita bahas sub agar proses bahwa penyaliban itu apakah berguna untuk menebus dosa juga, itu ternyata tidak ada dalilnya kenubuatan bahwa dengan matinya Yesus di kayu salib itu untuk menebus dosa manusia. Tidak ada di dalam kitab Taurat. Kalau di dalam kitab Perjanjian Baru mungkin ada, tapi yang jadi masalah kan ini kan kenubuatan harusnya, karena Yesus itu datang untuk meneruskan ajaran Taurat Nabi Musa. Kita lanjut ya. Dan benar saudara, setelah 3 hari kemudian. Oke, kita lanjut saudaraku ya. Tadi di sini Kanuru sebenarnya itu video sangat panjang, tapi saya langsung aja intinya begini.
intinya Kanuru itu mengatakan bahwa dengan matinya Yesus itu di kayu salib itu untuk menebus dosa manusia keseluruhan. Nah, permasalahannya di sini adalah apakah ada dalil atau dasar di dalam kitab Taurat bahwa dengan matinya Yesus di kayu salib itu untuk menebus dosa manusia gitu loh. Itu yang perlu jadi perhatian umat Islam. Karena mengapa umat Islam itu tidak sampai mau menerima ajaran itu? Karena belum ada ditemukan dalilnya. Kalau dalil di Perjanjian Baru, apalagi itu di surat Paulus, sedangkan Anda tahu sendiri Paulus itu track recordnya seperti apa. Nah, itu umat Islam tentunya tidak akan menerima hal seperti itu. Kalau dalilnya atau ada di kitab Taurat, nah itu bolehlah sebagai rujukannya. Tadi juga si Kanuru mengkorelasikan dengan korban-korban di umat Yahudi. Nah, korban-korban umat Yahudi yang dengan binatang-binatang itu memang suatu syariat di dalam ajaran Yahudi itu sendiri, tetapi tidak ada berkorelasi. Pengorbanan itu dengan menebus dosa tidak ada, itu hanya rutinitas syariat sebagaimana dijalankan umat Islam dengan berkorban setiap tahun. Tidak dilakukan pun tidak apa-apa. Itu hanya sebagai pengorbanan bagaimana umat manusia itu seperti kita ketahui mengikuti syariat Ibrahim pada masa itu, yang dimana Ibrahim itu kan yang dikorbankan itu Ismail atau Ishak. Tapi itu sebagai gambaran, bukan berarti mau penebusan dosa seperti itu, tidak seperti itu. Itu hanya menaatin perintah Allah. Tidak ada korelasi sebenarnya ajaran itu. Oke, kita kemudian merujuk kepada benar enggak Yesus itu mati di kayu salib? Apa atau orang yang diserupakan seperti itu gitu loh. Itu yang perlu kita pahamin. Memang di dalam surah An-Nisa ayat 157 sudah sangat tegas. Al-Qur'an itu menggambarkan bahwa yang disalib itu adalah orang yang diserupakan. Secara fakta sejarah memang tidak ada yang menampik atau tidak ada yang yang tidak mengakuin. Pasti mengakuin bahwa memang ada proses penyalipan pada masa itu pasti, umat Islam pun mengakuin itu. Yang permasalahannya adalah yang mati di kayu salib itu ternyata bukan Isa atau Yesus. Karena apa? Nah, ini sebabnya. Yang pertama, di dalam Bible itu sendiri terjadinya waktu yang berbeda pada saat penyalipan itu. Ada yang mengatakan jam 9, ada yang jam 12, ada yang jam 3. Ini menunjukkan di dalam Bible itu sendiri ada suatu perbedaan waktu yang menunjukkan ketidak ada konsistenan di dalam Bible itu sendiri gitu loh. Silakan Anda cek waktu-waktunya itu ya. Nah, kemudian apabila kita merujuk ke orang yang mau disalib itu sifat mentalnya itu bagaimana gitu loh. Itu Anda bisa lihat di Matius 26 ayat 42. Ya kan? Bagaimana dengan 27 Matius 27 ayat 46. Dia seolah-olah tidak ikhlas gitu loh. Anda bisa cek itu, Anda bisa bayangkan itu. Nah, kemudian apabila dalam posisi bangkitnya itu loh, orang yang disalib itu kan bangkit sebelum 3 hari malam. Itu Anda bisa cek di Lukas 24 ayat 6. Nah, kemudian di Matius 28 ayat 1 itu Yesus itu bilang bahwa dia akan bangkit setelah 3 hari 3 malam. Di Matius 12 ayat 40. Bagaimana ini anunya? Kok bisa terjadi seperti ini gitu loh. Dengan di Bible yang sama tapi dua paham yang berbeda. Ini masalah bangkit juga berbeda. Nah, kemudian pada saat di kayu salib juga itu pada saat penangkapan sampai ke kayu salib itu di Matius 27 ayat 16 juga ada 2 orang yang bernama Yesus. Ya kan, Yesus Barabas dengan Yesus yang aslinya itu. Jadi dalam hal ini bisa jadi dong Yesus Barabas yang sebenarnya disalib itu. Apalagi Yesus itu sendiri kita ketahui dia bisa merubah wajah loh, jangan salah loh. Nabi Isa atau Yesus itu bisa merubah wajah. Anda bisa lihat di Markus 16 ayat 12. Di Lukas 24 15 sampai 31
Di Yohanes 20 sampai 14 itu dia bisa merubah wajahnya. Bisa saja dia merubah bentuk wajahnya dengan Yesus Barabas, ya kan? Nah, ini bisa terjadi, makanya Al-Qur'an juga satu jalur bahwa itu orang yang diserupakan memang. Nah, terus di Matius 27 ayat 19 itu kan menggambarkan tuh, Matius di situ bagaimana ada orang Romawi yang betul-betul ingin Yesus itu nggak usah disalib gitu loh. Nah, itu juga menunjukkan bahwa sebenarnya Yesus itu ada yang mendukung bahwa ada yang tidak disalib, jangan disalib. Berarti tokoh Romawi loh, pihak dari Romawi memiliki kuat banget jangan sampai disalib itu Yesus. Itu dibuktikan di Matius 27 ayat 19. Nah, kemudian apabila kita lihat dari segi yang lain, apalagi di dalam Matius 27 ayat 46, bagaimana dia mengatakan Eli Eli lama sabachthani, itu kan panggilan yang di luar logika kebiasaan Yesus. Sedangkan Yesus memanggilnya Bapa. Kenapa dia panggil seperti itu? Eli Eli. Kan suatu kebiasaan yang berbeda dengan fakta yang dijalani Yesus itu sendiri gitu loh. Nah, saya kira di sini kan kita sangat bisa menilai gitu loh, mengapa bisa sampai ini terjadi. Apalagi Yesus juga sebenarnya dia pada saat mau ditangkap itu melawan juga, dia menyuruh muridnya itu membeli bekal dan membeli pedang gitu loh. Bagaimana Anda katakan dia mau bunuh diri untuk menebus dosa manusia, kalau Yesus sendiri pada saat mau ditangkap dia bolak-balik khawatir gitu loh, sampai berdoa loh. Yesus itu bagaimana Anda katakan dia bunuh diri untuk menebus dosa manusia, sedangkan dia sendiri berdoa agar selamat dia dari kayu salib tersebut gitu loh. Nah, ini suatu gambaran bahwa sebenarnya orang yang disalib itu betul-betul memang orang yang diserupakan gitu loh. Ini yang jadi pikiran saya. Anda bisa cek juga loh di Lukas 23 ayat 19. Barabas ini kan dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota karena pembunuhan. Nah, jadi Yohanes 18 ayat 40, mereka berteriak pula, jangan dia melainkan Barabas. Barabas adalah orang penyamun. Nah, bagaimana Anda bisa menilai dalam suatu Bible ada informasi dengan dua gitu loh, dengan dua bentuk peristiwa yang sebenarnya itu bisa menunjukkan bahwa orang Barabas itu yang sebenarnya yang bisa jadi orang yang disalib itu gitu loh. Ya kan, sehingga orang menyangka memang benar-benar Yesus Barabas itu kan sudah nggak bisa disangkal lagi, karena Yesus bisa merubah wajahnya loh. Di dalam Bible itu Anda bisa katakan dia bisa merubah wajah. Di Markus 16 ayat 12 itu bagaimanapun dia bisa merubah wajah Yesus itu sendiri. Oke, ini sangat kuat loh, indikasinya memang orang itu benar-benar diserupakan gitu loh. Bukan berarti yang tidak terbukti, memang terbukti memang orang-orang yang diserupakan itu gitu loh. Apalagi Yesus itu menyuruh murid-muridnya itu untuk membeli pedang. Itu artinya melakukan perlawanan, walaupun dengan cara bagaimana akhirnya Yesus mungkin bisa merubah wajahnya. Nah, itu cara Yesus itu sendiri gitu loh. Ini yang menunjukkan sesuatu fakta yang sebenarnya nggak bisa dibantah dalam posisi ini gitu loh. Yang kedua, orang Yahudi itu kan mereka bingung juga dengan Yesus. Makanya di Al-Quran itu disampaikan bahwa orang-orang Yahudi itu dalam keraguan. Karena apa? Karena apa bisa gitu loh, mengapa kok bisa Mesias yang ditunggu-tunggu itu kok bisa sampai strategis itu matinya gitu loh, padahal dia hanya sebagai seorang pilihan gitu loh. Mengapa sampai dia seperti itu matinya tuh gitu loh, strategis itu kok bisa seorang nabi matinya sampai seperti itu yang membuat kebimbangan bangsa Yahudi pada saat itu gitu loh. Nah, ini juga yang membuat suatu bentuk kekuatan yang memang benar-benar mengatakan memang yang disalib itu betul-betul bukan Yesus yang asli gitu loh. Bagaimana bisa mengatakan Yesus yang asli kalau dalam posisi itu
Yesusnya itu tidak menunjukkan dia seorang nabi kalau sampai dia disalib gitu loh. Nah, kemudian Anda bisa lihat ya, apabila kita cross check ke belakang ke Mazmur 16. Yesus kan hidup panjang umur dari sejak lahir sampai akhir zaman. Saat ia turun kembali ke bumi. Nah, itu kan suatu jaminan dari Mazmur 14. Bagaimana dia dikatakan dia sampai mati di kayu salib gitu loh. Ini ada jaminan sendiri di dalam kitab. Ya, bahkan di Mazmur 91 ayat 8 itu kan digambarkan Yesus bahkan menonton pada saat orang yang mirip dengannya itu disalibkan. Itu digambarkan di Mazmur 91 ayat 8. Nah, bagaimana juga ini Anda bisa menolak hal seperti ini gitu loh. Ayo kan? Kalau saya nilai sih banyak sekali hal-hal yang mendukung Al-Quran itu bahwa yang sebenarnya Yesus itu bukan dia yang disalib gitu loh. Ini fakta yang bisa kita renungkan ya, Silakan juga Anda bisa melihat di Yesaya 53 ayat 10. Bagaimana yang menjadi korban penebus salah adalah orang yang sangat merelakan dirinya dikorbankan. Anda silakan baca itu di Yesaya. Itu bagaimana paham Yesaya itu di dalam Injil Yesaya itu Anda bisa menilai gitu loh, dari ayat Yesaya tersebut gitu loh. Oke, dalam hal ini mungkin ini saja yang saya sampaikan untuk peristiwa Yesus tersebut. Saya hanya membentengi umat Islam bahwa sebenarnya umat Islam itu menunjukkan suatu keadilan Tuhan, bahwa orang yang bertanggung jawab pada dirinya masing-masing. Siapa yang berbuat ya itu yang harus menjalani hukumannya, itu yang menanggung risikonya, bukan orang lain. Kalau ada ilmu ajaran yang menebuskan dosa, itu kan klaim sepihak namanya. Sedangkan di ajaran sebelumnya tidak ada diajarkan seperti itu gitu loh. Makanya karena itu Islam itu sangat safety dengan Al-Qur'annya itu yang seperti saya sampaikan, bahwa tidak ada penebusan dosa di dalam Islam karena itu menunjukkan ketidakadilan Tuhan. Sekali lagi. Oke. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.